Jadi kalau di Mobile Legends itu kan ada beberapa role ya, misalnya seperti tank, terus juga mage, ada support, ada marksman, core, dan tank juga ya. Itu tuh memiliki peran dan fungsi yang beda-beda ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dalam sebuah permainan ya, seperti misal contoh tank. Tank itu kan ditugaskan untuk melindungi dan menemani jungle tim ya, agar bisa mencapai gold yang banyak gitu. Adapun juga Max sebagai tim pelengkap juga dan support juga gitu. Support di pekerjaan ya banyak hal ya. Jadi support itu misalnya bantu teman-teman ketika ada kendala atau membutuhkan suatu fitur. Kan aku berangkat dari Odoo developer juga. Teman-teman butuh, Mas Vino tolong bikin fitur ini dong biar bisa ngebantu rekonsiliasi misalnya, ataupun Mas Vino bisa bantu ini nggak supaya digitalisasi gerakan, tapi lebih sayangnya seperti itu kalau dari aku sebagai Odoo developer. Oke, nah kita kan juga punya nih narasumber Mas Diti nih. Nah Mas ini kan kalau dari versinya Mas Vino kan itu di Dota nih sebagai support. Nah kalau misalkan Mas Zidni sebagai tim AR di Kanitra gimana? Kalau dari pendapatku sih ya, aku sebagai tim AR ini berperan menjadi tank ya. Ibarat itu pasang badan dari semua segala tekanan ya, baik dari internal maupun eksternal, dan juga pun jadi support bagi tim sales ya, atau disebut juga core gitu. Intinya sih saling melengkapi sih kalau dalam dunia pekerjaan, saling berkesinambungan lah ya, tuh peran-peran ini. Dari aku tuh ya sama seperti yang di monitor ya, itu tank itu berfungsi sebagai penahan beban ya ibaratnya ya. Salah satunya itu menghadapi segala tekanan itu dari atasan, dari customer juga, dan juga kadang dikejar deadline atau revisi laporan. Namun di balik itu semua kadang kerja keras juga tidak kelihatan ya. Tetapi tanpa adanya stabilitas keuangan juga perusahaan juga nggak bisa lanjut. Ibarat kata gini, kalau kita tuh nggak cari kill di sini, tapi tanpa kita itu core itu nggak bisa farming atau nggak bisa jalan gitu. Wow, itu sangat-sangat ini ya, betul. Sangat-sangat membutuhkan. Iya, saling membutuhkan ya. Nah, oke, nah gimana nih kalau dari sisi core-nya nih dari Mas Vino nih, gimana tuh dibilang tanpa ada tank nggak jalan? Saya tidak tahu memang benar sih, kalau nggak ada tank atau yang bukain jalan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama halnya juga seorang Odoo developer ya, dalam artian misal aku buatin fitur, Mas Vino kita butuh fitur ini, oke aku buatin, tapi kalau nggak ada user ataupun review dari user ya nggak ada gunanya, atau nggak bisa nggak ada impactnya di perusahaan. Apalagi tentang yang balik lagi, aku juga udah menyampaikan tentang digitalisasi dan untuk rekonsiliasi, itu kan juga tetap butuh validasi atau konfirmasi dari teman-teman finance juga misalnya. Apalagi soal ini juga disebutin ternyata budgeting atau approval. Nah itu kan juga ke manajemen juga. Jadi benar di bawah tuh core tuh nggak bisa main barbar aja atau main sendiri, tapi kita juga butuh support atau tank yang bantu buat bukain jalan. Ya paling itu tadi ya, itu kayaknya di poin nomor 2 ya. Di poin nomor 2 ya kurang komunikasi, sama halnya dengan di game juga kan, kalau komunikasi nggak jalan, bosnya pun tidak tercapai. Nah, apalagi pas bangun fitur ternyata Mas salah, harusnya dari A ke B, tapi yang aku butuh lebih ke C, jadi kan nggak sesuai dengan yang diminta, akhirnya nggak kepakai dan revisi kembali seperti itu. Habis itu ekspektasinya juga akhirnya nggak jadi sesuai karena komunikasinya tadi. Oke Mas Vino. Nah tapi kalau misalkan dari Mas Zidni nih, nah itu masalah apa yang pernah dihadapi sebagai tank dan posisi pekerjaannya adalah tim AR? Kurang lebih sama seperti Mas Vino ya. Yang pertama itu adanya komunikasi, yang kedua itu ya poin 1 itu adanya ketidakseimbangan ritme dan ekspektasi. Kenapa? Terkadang tuh kita berharap misalnya ada suatu kejadian nih bahwa nanti itu bakal misal lebih ke ngejar goals atau achieve ya, achieve revenue ya. Misalnya target kita bulan ini 50 juta. Nah, sedangkan pada aktualnya itu kita tuh gak sampai 50 juta. Nah, itu yang aku bilang sering adanya ketidakseimbangan ritme dan ekspektasi. Yang macu itu
kurangnya juga apresiasi juga sih dari rekan-rekan gitu. Kalau dari sudut pandang gue ya sebagai audio developer lah sering banget terjadi ya dimana kalau di developer tuh ada namanya backlog atau list pekerjaan atau list tugas yang dikerjakan. Nah, ketika sedang lagi fokus mengerjakan fitur A, tiba-tiba ada request lagi fitur BCD. Akhirnya mengakibatkan lupa lagi fitur A langsung ngerjain apa aja. Habis itu fitur BCD juga yang dibutuhkan nggak satu fitur tuh nggak mungkin ada juga di mana kasusnya nggak dipakai hanya satu divisi tapi lintas divisi, 2 divisi yang pakai, 3 divisi yang pakai dan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian yang sama seperti halnya yang diberikan oleh Mas Wildan. Jadi koordinasi yang tidak ada akhirnya berantakan juga. Betul ya. Nah, oke. Nah, teman-teman kalau juga merasa kayak Mas Vino dengan saya pun juga bisa ya di kolom chat ya. Wah, saya juga sama nih kayak gini. Nah, itu bisa tuh lampirin di kolom chat. Nah, ini kan juga masjid kita kan saya dan Mas Vino kan sebagai core ya. Nah, ini kita juga ada yang namanya Masjid ini itu sebagai tim AR dan tank. Itu gimana sih? Kalau titik crash dalam pekerjaan ya, khususnya sebagai tim AR ya, tim AR billing ya, kita tuh overprotective terhadap suatu dokumen ketika dokumen itu tidak lengkap. Kenapa? Karena ketika dokumen itu tidak lengkap, itu akan menjadi sebuah masalah besar. Itu impact-nya itu bisa di internal maupun eksternal, dan itu juga akan mempengaruhi customer untuk ketika nanti melakukan pembayaran akan contohnya bisa ditunda atau seperti nggak dibayar. Itu impact paling buruk sih sekali. Tuh. Makanya kita tuh terlalu overprotective terhadap suatu hal-hal kecil seperti dari dokumen lah gitu. Sehingga proses kita tuh jadi bisa jadi melambat karena adanya itu gitu. Itu sih Mas Wildan. Oke. Yang pertama sih kalau dari aku coba untuk menahan ego ya atau emosi. Kemudian juga mengendalikan emosi itu sangatlah penting karena itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan nantinya kan. Yang kedua itu usahakan ya sering-sering komunikasi biar tidak ada miss di kemudian hari ya. Yang ketiga itu jujur dan juga harus saling menghargai peran karena peran itu penting ya. Jadi kayak gak cuma core juga yang penting tapi peran lainnya pun sama pentingnya juga. Jadi itu sama-sama dibutuhkan. Jadi kita saling menghargai lah ya antar peran gitu. Wow, sangat menarik ya. Nah, kita lebih ke Mas Vino nih. Nah, Mas Vino itu gimana nih? Kayak lebih greget aja gitu. Enggak, sama aja sebenarnya. Malah udah disebutin semua Mas ini. Dari aku nggak ada lagi. Paling dia tinggal tempo. Jadi kalau aku lihat tuh tempo itu seperti timeline-nya apakah sejalan atau enggak. Balik lagi ke yang sudah disampaikan tentang komunikasi. Jadi kalau nggak ada komunikasi ya ritme atau temponya berantakan juga atau timeline-nya kita lebih kenal di dunia pekerjaan seperti itu. Kalau dari aku closing statement-nya dari aku adalah tetap menjaga emosi dan mengurangi ego. Komunikasi itu juga penting dan jangan lupa saling review atas kesalahan yang terjadi supaya improvisasi seperti itu. Dan kerjasama juga sangat penting ya. Karena itu sangat dibutuhkan juga dalam dunia kerja maupun ketika kita main game gitu. Nah bahwa kita bisa simpulkan juga ya ke teman-teman yang ada di audiensnya. Jadi kita tuh masih tadi tuh kita bahas tentang game MOBA. Apa itu game MOBA? Terus juga ada itu masalah utama, masalah umum. Terus titik crashnya. Terus juga ada solusinya sama role pekerjaan sama game. Nah ini kita simpulkan ya bahwa antara core dan tank itu mengajarkan bahwa setiap peran itu sekecil apapun punya dampak besar bagi hasil akhirnya. Kepercayaan, komunikasi, dan keseimbangan peran adalah kunci yang membangun tim yang tidak sekedar bekerja, tetapi tumbuh bersama menuju kemenangan. Dari aku sih yang pertama
konsisten dari awal dulu ya, Oke. karena untuk bisa menang kan kita perlu strategi yang matang nih. Wow. Jadi kita nggak cuma asal-asalan hanya untuk mencapai kemenangan kan, itu perlu yang strategi yang matang. Oke. Nah, kalau dari sisi aku sih tips and tricksnya, bukan tips and tricks sih, tapi emang ke bang apa namanya? Aku sih sebenarnya nggak ada tips and tricksnya. Cuman kalau ada peluang, misalkan nih, Ya. misalkan tim kita udah kayak merasa mau kalah nih, apa namanya? Si menara 1, menara 2 itu sudah habis nih, udah tinggal menara terakhir. Nah, tapi di sisi itu kita masih sisipin satu tim buat untuk push turret namanya. Nah, push turret, akhirnya si musuh pun nggak ada yang tahu nih. Nah, itu langsung epic comeback, langsung menang. Dan ternyata dan tim musuh pun merasakan kesal. Gitu itu sih yang aku terima. Karena itu aku bilang itu dimulai dari strategi kan. Karena Yes. pada strategi yang matang itu gak bakal bisa jalan. Betul. Nah, kita gak cuma mengincar kemenangan, tapi harus bisa punya planning yang tepat. Fatal. Paling fatal yang saya terjadi adalah typo sama misinformasi ya. Jadi kalau in game kadang ada yang minta kita ke atas aja, taunya salah, dia main sendiri, akhirnya mati sendiri. Itu jadi fatal juga, akhirnya musuhnya bounce back atau kita jadi kena snowball atau kena serangan balik atau ombak besar dari musuh. Nah, kalau yang sampai stagnan menurut aku ya itu paling misinformasi sama typo yang sering terjadi. Jadi butuhnya apa, dibuatnya apa. Nah, mungkin aku sedikit menambahkan ya. Dari Oke. situ mulai saling menyalahkan jatuhnya ya. Ya. Dan bahkan bisa sampai muncul kata-kata toksik gitu. Betul, itu banyak sekali ya. Banyak sekali ya, apalagi kalau bermain solo ataupun mabuk kondisi main bareng ya. Nah, itu itu paling fatal sih. Gitu. Jadi kita nggak fokus mainnya, jadi tuduh-tuduhan gitu. Jangan ditiru ya. Gitu. Iya, jangan ditiru ya teman-teman ya, nggak boleh, nggak boleh. Salah Jangan satunya toxic. tidak boleh, jangan toksik. Oke. Susah-susah gampang ya. Kalau di Iya, Dota agak itemnya iya, banyak. sulit banyak. Itemnya kebanyakan apa, build item untuk versi kalian balik. Tergantung role-nya juga. Kalau role-nya core ya beragam, bisa untuk nge-counter musuh atau yang naikin damage untuk memberikan efek yang lebih besar ke musuh. Itu untuk yang core. Kalau yang tank balik lagi, misalnya naikin HP atau naikin pertahanannya atau armor dan lain sebagainya, HP regen dan sebagainya juga untuk di tempat kerja. Nah, kalau di tempat kerja ya build item terbaik adalah aku Diri bisa sendiri. tangkap tuh lihat diri sendiri, terus komunikasi ya, tetap komunikasi, terus jaga emosi dan selalu tepat waktu ya, disiplin menurut aku gitu build itemnya di tempat kerja. Oke, itu kan versi Mas Vino. Nah, kalau versi Mas Jit nih sangat ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Kanitra nih. Kalau dari saya ini sebenarnya hampir sama kayak Mas Vino ya, itu dari diri sendiri juga. Cuman ada Oke. sedikit tambahan itu kalau misal khusus di FAT ya, atau misalkan berhubungan dengan data, nah Oke. itu harus dipersiapkan juga proper data yang valid. Jadi ketika ada audit, kita itu udah siap bahwa tidak ada yang bermasalah dari data kita sendiri gitu. Oke. Kalau aku ya monitoring secara rutin. Jadi selain monitoring secara rutin harus punya rasa awareness, jadi rasa perhatian atas sekitarnya. Kalau itu tidak ada, jadi nggak tahu nih timnya sendiri pada ngapain. Betul. Gitu. Nah, itu jangan sampai ya kita nggak kita nggak ada koordinasi, terus juga nggak ada list untuk semua timnya, itu kan jadi meleset ke semua. Nah, Ya. mungkin dari Mas Ditni nih. Kalau dari aku sih mungkin kita bisa ngelakuin seperti kayak meeting sebelum jam kerja dimulai ya, karena Yes. itu bisa memastikan apa aja nih yang akan dikerjakan, terus juga listnya apa aja yang mau dikerjakan dan juga yang apa aja yang mau diselesaikan gitu, agar lebih krusial dan bisa menjaga komunikasi juga ya. Ya, kita butuh komunikasi. Berarti kayak morning check-in ya. seperti Iya, yang mau morning check in lah gitu. Oke.